BBYB atau BABP? Mau BBYB. gabung BBYB? Mau gabung Mtrade, langsung klik link di bio saya. Ingat, Mtrade bisa ada rugi juga ya. Kita manage ekspektasi sama-sama. Oke, BBYB. Kenapa sih BBYB? Kalau BBB sih sebenarnya story-nya lebih ke, nggak tahu ya, kalau ini personal view aja, jadi nggak ngomongin jelek di other banks ya, cuman kalau saya lebih percayanya ini aja sih, karena kan si BBB ini kan aku laku ya. Mm-mm. Terus and financial, terus kayak ngeliat aku laku juga kelihatannya kan, kalau research penggunanya tuh udah banyak banget gitu, kayak apa, number of card-nya banyak. Terus kalau kita lihat deck-nya dari kayak BBB juga sebenarnya menarik gitu. Jadi menurut saya bankable population-nya untuk BBB lebih bagus dibandingin BABP ya, walaupun kan Hmm, BABP memang punya ekosistem dari MNC ya. Jadi kalau saya tapi ya lebih suka karena kan and financial background-nya gitu. Jadi ya and financial udah jago di digital bank, jadi ya why not sih invest di hmm. BBB. Hmm. Ya, mungkin aku tambahin sedikit story-nya si BABP ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, selamat malam, apa kabar? Udah Senin aja nih. Ntar nggak berasa udah Minggu lagi, udah Senin lagi. Kayaknya WFH jadi makin cepat aja ya waktu. Halo semuanya, how are you? Dari mana aja semuanya? Ya yang cuan ya hari ini ya. Selamat malam. Selamat malam, PPKM diperpanjang nggak apa-apa, sahamnya banyak yang hijau kok. Ya, kita fokus yang positif-positif aja. Dari Indonesia, dari mana? Dari Indonesia ya, pasti dari Indonesia ya. Thanks BAPP-nya, disclaimer dulu. Oke, disclaimer ya teman-teman. Ya, Instagram live malam hari ini sifatnya edukasi, nggak ada perintah beli dan jual. Kalau teman-teman cuan ya syukurlah. Kalau ada risiko, ada fluktuasi yang diantisipasi sendiri. Oke, sebelum aku mulai Instagram live malam hari ini, aku mau kasih kongrat dulu meskipun orangnya mungkin nggak nonton Instagram live ini, dan kemungkinan kecil sih mereka nonton Instagram live ini gitu. Aku mau kasih kongrat dulu buat tim Olimpiade Putri Indonesia, ganda putri Indonesia, namanya Gracia Polii dan Apriani Rahayu. Yeay, kongrat ya, dapat medali emas ya. Jadi selamat nih teman-teman. Jadi bukan cuma mikirin saham aja. Dan juga Anthony Sinisuka, namanya Anthony Sinisuka Ginting ya. Oke, dapat medali perunggu. Kongrat ya buat teman-teman yang udah mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade di Tokyo. Oke, sekarang kita ngomongin saham nih, teman-teman. Kita ngomongin saham ya, teman-teman ya. Oke, hari ini siapa yang cuan? Cuannya dari saham apa aja tuh? Ginting. Ya, sini suka Ginting. Indonesia. Cuan nggak nih? Cuan dari saham apa? Aku mau lihat dulu. 2 medals today. Yay. BBYB gimana? Ntar aku bahas BBYB. Apalagi BABP, apalagi ini udah kayak ini aja nih dokter nih. BBYB, ini tulis resep nih. BABP apalagi? Adaro. Apalagi? BABP lagi, cuan dari BABP. Oke, nice. BRMS, ada yang dari Agro. DMMX.
Oke teman-teman, sebelum aku mulai Instagram Live malam hari ini, sekali lagi disclaimer, setiap edukasi yang kita kasih baik di Instagram Live maupun di Mtrade semuanya bersifat edukasi, dan kalau ada saham yang dibahas sifatnya sebagai review aja ya, tidak ada perintah beli dan jual. Dan kita tetap menjaga independensi, yang kita rekomen juga bukan 1 atau 2 saham aja gitu. Jadi yang kita review ada beberapa saham. Ada yang nanya juga untuk MLPL, MTech, terus kemudian Unilever gimana, friend? Ntar aku bahas semuanya. Aku matiin komen dulu supaya saya fokus, nanti aku akan nyalain lagi komennya. Dan saya mau infoin, besok hari Sabtu itu kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial ya. Jadi jam 10 pagi kita kan ada event bareng dengan Bibit ya. Jadi Bibit ID bareng dengan Bu Vivi untuk SODV. Nah, kemudian jam 4 sorenya ini untuk user VIP Mtrade, teman-teman akan ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Semoga Nagita juga bisa hadir untuk memberikan pengalaman investasi saham mereka gitu. Dan dulu kayaknya mereka pernah sebut mention tentang satu saham tuh ya. Saya pengen tanyain juga tuh kenapa sih mention saham itu, apakah benar punya saham itu atau enggak, dan kemudian strateginya gimana. Dan selain itu di acara tersebut kita juga akan review satu emiten. Kita akan review emiten namanya pasti nggak asing lagi dong teman-teman, kode sahamnya adalah DMMX. Kenapa kita review emiten itu dan apa sih kaitannya dengan Raffi? Kayaknya tuh ada kerjasama, bisnis nih ya. Jadi seperti yang kemarin kita sempat bahas di Instagram Live beberapa waktu yang lalu. Jadi saya kepikiran tuh pengen ajak Raffi Ahmad juga di situ sebelum kita review untuk DMMX. Oke, ya, jadi kita pengen tahu rencana bisnis mereka gimana ke depan. Nah, teman-teman, hari ini aku bahas IHSG dulu ya. IHSG gimana nih? IHSG masih aja konsolidasi. Sekarang range konsolidasinya udah agak-agak naik nih. Di antara 6.060 sampai dengan 6.150 ya. Jadi udah lumayan naik. Kalau dulu kan resistennya 6.120, sekarang udah agak naik dikit gitu. Artinya apa? Artinya bagus dong. Nah, sebelum saya bahas tentang saham-saham yang potensial hari ini, besok, dan saham apa aja yang udah mulai rawan profit taking, teman-teman, kalau mau ikut event besok hari Sabtu bareng dengan Raffi Ahmad dan juga review emiten DMMX yang sepertinya ada kerjasama bisnis dengan Raffi Ahmad gitu ya, teman-teman langsung aja join dari aplikasi Mtrade ya. Cara joinnya gimana? Sebagai VIP user, klik link di bio saya atau di mtrade.id. Oke, aku update dulu sentimen global ya teman-teman ya. Jadi dari global saat ini kita lihat bahwa harga minyak dunia tuh lagi terkoreksi. Harga minyak tuh lagi agak-agak turun gitu, seperti yang aku sebut beberapa waktu yang lalu. Harga minyak berpotensi untuk agak terkoreksi karena supply-nya agak bertambah gitu ya. Nah, saat ini koreksi juga terjadi karena kekhawatiran mengenai survei ekonomi China yang menunjukkan aktivitas pabriknya tuh agak menurun gitu. Nah, ditambah dengan keputusan OPEC beberapa waktu yang lalu, aku ada sempat mention juga OPEC itu menaikkan produksi sehingga ada kelebihan supply gitu. Jadi kalau bicara komoditi itu sebenarnya simpel aja, bicara tentang supply and demand. Kemudian untuk pertumbuhan aktivitas pabrik di China sendiri ini juga merosot tajam pada Juli ini karena permintaan terkontraksi untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun. Sebagian juga karena harga produknya yang udah cukup tinggi juga gitu. Ya, jadi untuk oil sih kita masih wait and see dulu ya teman-teman. Kemudian ada hari ini rilis data PMI manufaktur dan juga inflasi bulan Juli 2021. Kita ada bikinin tulisannya di Mtrade, kayaknya bakalan rilis malam hari ini deh. Jadi teman-teman langsung aja join Mtrade ya. Download aplikasi Mtrade, di situ banyak juga tulisan-tulisan yang gratis, dan juga untuk analisis kita, report research kita itu semuanya VIP gitu. Oke, ya, jadi kalau PMI manufaktur Indonesia dengan adanya pemberlakuan PPKM darurat di bulan lalu, PMI manufaktur Indonesia bulan Juli ini mengalami koreksi, penurunan tajam sampai menyentuh angka di bawah 50.
yang artinya mengalami kontraksi atau perlambatan. Nah, kalau di atas 50 tuh artinya udah ekspansif. Sebenarnya Indonesia itu selama beberapa bulan terakhir tuh udah ekspansif, udah di atas 50 PMI-nya. Tapi sekarang jadi turun lagi di bawah 50 karena PPKM gitu. Dan hal ini juga perlambatan perekonomian ini juga tercermin dari data makro yang lain, yaitu inflasi di Indonesia ini agak-agak melambat, agak-agak rendah gitu. Kemudian dampak lain dari PPKM darurat dan perpanjangan PPKM level 3 dan 4, mobilitas masyarakat juga sekarang masih berkurang gitu. Jadi kelihatan dari mobility index Indonesia selama Januari sampai sekarang ini jadi malah agak-agak turun. Ya, jadi tapi ada kabar baiknya, PPKM ini jelang PPKM usai, COVID-19, kasus positif COVID-19 ini agak-agak turun ya, melandai. Jadi kemarin sampai menyentuh angka di bawah kasus baru ya. Total spesimen diperiksa di bawah 30.000. Jadi ini satu angka yang sangat bagus sekali karena sempat menyentuh angka tertinggi di atas 50.000 gitu. Oke, nah sebelum aku bahas untuk saham yang lainnya, aku mau bahas dulu tentang stock split BBCA. Banyak banget yang nanyain tentang stock split BBCA nih. Stock split tuh artinya apa sih? Stock split tuh artinya sahamnya dipecah gitu. Jadi kalau kamu punya satu lot, kemudian kalau rasio stock splitnya 1:5, berarti ke depan kamu akan punya 5 lot. Kalau dulu punya modal 30.000, ke depan kamu akan punya jadi masing-masing modalnya 6.000. Jadi value-nya sama gitu, investor nggak dirugikan juga, value-nya sama. Nah, banyak yang takut abis stock split sahamnya turun gimana nih, nanti makin liquid jadi makin di tradingin sama retail jadi volatile, nanti turun gimana? Nggak juga ya. Jadi nggak semua saham yang stock split itu turun. Ngomong-ngomong, untuk BCA sendiri ini adalah stock split yang keempat dari sepanjang masanya dia listing di bursa gitu. Dan kalau kita perhatiin, teman-teman ya jangan perhatiin Unilever sama HMSP doang sih. Teman-teman mesti ngelihat saham yang lainnya yang habis stock split naik. Salah satunya adalah Saratoga. Anyway, mau habis stock split naik atau turun itu sebenarnya tergantung juga dari fundamental perusahaan, dari prospek perusahaan yang ke depan. Nah, banyak banget yang membandingkan Unilever dengan BCA. Sebenarnya dua hal ini yang sangat berbeda sekali, nggak bisa apple to apple gitu. Jadi kalau teman-teman lihat perbedaan yang pertamanya adalah industrinya udah beda dulu. Yang satu banking, yang satunya consumer good. Jadi kalau bicara tentang industri consumer good sekarang lagi agak slow down, permintaannya slow down akibat COVID-19, terus biaya bahan baku juga tinggi. Nah, perbedaannya dengan BCA atau perusahaan perbankan lainnya adalah perbankan ini masih sangat dibutuhkan meskipun era digitalisasi, fintech dan segala macam, ada kripto, saham dan segala macam, semuanya tetap butuh bank. Bayangin teman-teman kalau misalkan mau buka rekening saham, teman-teman perlu apa? Perlu RDN dong. RDN ini salah satunya yang terbanyak adalah dengan BCA. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman mau trading kripto, teman-teman mau beli emas digital gitu. Yang teman-teman perlukan apa? Ya rekening bank dulu kan. Pakai virtual account, kadang-kadang transfernya ke situ tuh. Terus kemudian GoPay dan segala macam itu juga perlu yang namanya perbankan, terutama kebutuhan akan virtual account-nya tuh naik. Jadi BCA sendiri diuntungin dari fee virtual account itu sendiri. Nah, ini mungkin ngomongin bank secara general, tapi memang BCA yang paling banyak gitu untuk VA-nya. Kemudian yang kedua perbedaannya dengan Unilever adalah free float ini kan udah sempat saya bahas berkali-kali ya. BCA tuh free floatnya gede, sedangkan Unilever tuh free floatnya kecil, sehingga ini mempengaruhi pembobotan di indeks gitu. Nah, jadi banyak investor yang ngelepas Unilever karena bobotnya di indeks jadi nggak begitu besar gitu. Kemudian yang berikutnya teman-teman ya, yang ketiga pastinya juga kondisi laporan keuangan, kondisi keuangannya gitu. Jadi Unilever sendiri untuk perusahaan ini saat ini memang revenue dan juga labanya lagi agak-agak turun
turun gitu. Tapi sedangkan BCA kemarin teman-teman lihat laporan keuangannya gimana, naik kan. Nah dari situ teman-teman juga sudah bisa melihat perbedaannya gimana gitu. Dan kemudian kalau dibandingin dengan digital lainnya gimana nih, BCA versus Arto, BCA versus Bank Aladin dan semuanya. Kita lihat BCA sendiri juga saat ini juga berkembang secara digital juga melalui banyak ya, salah satunya juga mengembangkan aplikasi Blue gitu. Anyway, saya sendiri nggak fanatik harus BCA doang gitu, enggak gitu. Jadi saya juga ada diversify portfolio, ada trading, ada investasi. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang memang BCA ini yang gimana ya, menurut saya sangat menarik gitu, sangat menarik dan bahkan paling menarik. Sekali lagi disclaimer ya teman-teman semuanya. Oke, aku akan bahas untuk saham yang lainnya. Aku akan bahas DMMX dan MTech dari sektor teknologi. Tapi sebelumnya aku masih mau bahas banking nih. Terus kemudian BRMS aku juga mau bahas. Terus nanti kita akan ngobrol juga dengan emiten yang baru aja melantai di bursa. Emiten ini namanya, kodenya adalah UVCR ya. Jadi nanti juga sepertinya akan ada giveaway juga dari emiten gitu. Oke. Aku mau bahas tentang Bank Mandiri dulu nih. Nah, nggak cuma BCA nih yang membukukan kinerja positif. Bank Mandiri ini setelah kuartal 1 2021, dia membukukan kinerja yang cukup bagus nih. Tercatat pada kuartal 2 kemarin, Bank Mandiri ini mendapatkan pendapatan bersih, bunga bersih, itu naik 1,05% kuartalan atau naik 31,8% dibandingin dengan setahun yang sebelumnya. Nah, dengan net interest margin yang sebesar 4,5%, ini agak turun dibandingin dengan kuartal 1 kemarin, tapi masih oke gitu ya. Jadi kalau dari sisi labanya sendiri, laba bersih Bank Mandiri ini naik secara kuartalan itu 11,2% dan secara tahunannya dia naik 177% year on year. Tapi teman-teman, sekali lagi saham-saham macam BCA, Bank Mandiri ini, kalau aku perhatikan memang dia gerakannya lebih steady. Dia bukan yang untuk trading yang volatile gitu teman-teman ya. Jadi ini lebih untuk investment jangka panjang. Jadi teman-teman yang investasi jangka panjang di BCA, di BMRI ini boleh lega lah. Ya, kinerjanya cukup oke. Wah, kalau BMRI dibandingin dengan Unilever gimana? Kok sekarang semua dibandingin Unilever sih? Segitu amat bukan you ya. Segitu amat orang-orang punya image terhadap perusahaan big caps, perusahaan besar gitu. Nggak semuanya sama lah. Dan saya percaya Unilever one day juga pasti akan bangkit jika inflasi sudah mulai naik. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk Unilever bisa mendapatkan revenue tambahan yaitu dengan menaikkan harga. Dan itu bisa terjadi jika inflasi naik gitu. Nah, sedangkan kalau nggak naikin harga, berarti harus gimana dong? Tingkatkan quantity. Quantity gimana? Teman-teman masa mau beli shampoo terus nimbun shampoo? Enggak kan? Nimbun Indomie enggak juga kan? Kecuali mau kondisi yang gimana banget dulu ketika hampir ada lockdown. Udah itu aja. Semua pada takut lockdown gitu di awal-awal pandemi. Tapi pada kondisi normal, apalagi kondisi seperti sekarang ini, orang akan beli yang secukupnya aja. Jadi secara quantity nggak akan nambah banyak. Kecuali terjadi ledakan jumlah penduduk di Indonesia, which is sekarang kayaknya nggak deh. Oke, nah aku akan bahas masih di perbankan sebelum aku bahas di teknologi dan nanti akan ngobrol bersama dengan UVCR. Ya, perbankan nih, yang menarik adalah saham apalagi nih kalau bukan BBYB dan juga BABP ya. Jadi aku mau balikin dulu nih. Wih, entret hijau semua. Ya, ini pas hijau ya teman-teman ya. I have to be very honest bahwa kita juga bisa ada rugi juga. Ada yang namanya pembatasan resiko. Dulu waktu bulan Januari, Februari kita juga ada pembatasan resiko. Jadi untuk sen kita profit taking jangka pendek tadi 6-10%. Dan BBYB ini patternnya very beautiful banget beberapa hari kemarin. Kita tuh sempat ada buy on weakness BBYB entret. Ya, jadi teman-teman kalau di Entret kita kasih tahu tuh angkanya lebih detail gitu. Mungkin kalau di Instagram saya nggak bisa terlalu detail gitu ya. Jadi
kita sempat buy on weakness di sini, terus kemudian kita hold, ada jangka menengah, jangka pendeknya. Nah kemudian tadi kita exit dengan alasan ya dia udah kena resisten sebenarnya, kena resisten di sini ya sekitaran 970 dekat ini. Terus kita profit taking, mungkin nggak pas di puncak, but anyway ya udah bungkus cuan untuk jangka pendeknya. Jangka menengah sih kita masih ngehold, cuman teman-teman kalau jangka menengah harus siap mentalnya, harus siap jantungnya, karena kita antisipasi dia bisa turun sampai ke level 700 lagi. Waduh, kok sampai 700 sih? Takut dong. Kalau takut ya jangan simpan saham untuk lama-lama, untuk short term trading aja gitu. Jadi kalau di Mtrade sendiri, ini yang short termnya udah jualan 53 sampai 66. Tapi yang jangka menengahnya tuh ada yang merah juga kok, MDKA kita merah nih. Ya, jadi bukan untung-untung aja nih, manage expectation dulu nih. Mtrade adalah aplikasi edukasi, bukan dukun saham gitu. Ini yang jangka menengah kita masih ngehold dan kita atur ekspektasi bahwa kalau jangka menengah cuan 40 sampai 52% ini masih bisa naik turun. Jadi nanti kemungkinan kalau dia turun sampai ke 720-an ini floating profitnya bisa turun nih. Nah, tapi kita kalau jangka menengah tuh kita maunya long run gitu. Jadi bahkan bisa sampai breakout dari sini pun kita masih hold gitu. Jadi ya kalau mau ngehold untuk lamaan ya butuh kesiapan dan kekuatan mental gitu ya, teman-teman. Dan seperti yang saya janjiin di live Instagram beberapa hari yang lalu di hari Jumat, Sabtu kemarin dan juga di morning briefing aku akan sebutin saham apa yang menarik, yang paling menarik buat kita. Dan salah satunya yang kita mention waktu di morning briefing tadi pagi dan juga di SODV seminar online hari Sabtu kemarin adalah saham ini. Ya, disclaimer ya. Ini kita sebenarnya murni full technical aja nih. Kita full technical. Kalau bedanya dengan BBYB tuh aku suka banget story-nya. Karena BBYB ini dia kan memang backup by Ant Financial. Siapa sih Ant Financial? Itu grup Alibaba gitu, Jack Ma, dan mereka udah punya model untuk bank digitalnya. Tapi kalau BABP ini sebenarnya story-nya nggak sekeren itulah ya, ada story tapi nggak sampai yang seheboh itu. Yang aku suka story-nya tuh BANK sama BBYB gitu ya. Nah, jadi si BABP ini jadi salah satu stock pick kita juga ya, jadi salah satunya juga, dan hari ini naik sampai 23%. Dia berpotensi jadi kayak gini nih, disclaimer ya teman-teman. Nah kalau yang ini namanya sangmologi atau analisis sangmologi nih, bisa kayak gini nih teman-teman ya. Aku ngeliatin patternnya kayak gitu. Jadi si BABP ini aku nggak suruh kalian beli lagi ya, ini udah ketinggian banget ya, which is di Mtrade itu sebenarnya strateginya udah tinggal hold aja. Kita nggak suruh orang beli lagi di angka seperti ini. Be very careful kalau ada saham-saham yang break arah ya, naik auto reject atas, itu jangan dikejar. Salah nanti teman-teman dia habis naik besoknya bisa ARB gitu, bisa ARB teman-teman nyangkut di pucuk gitu. Perkiraan aku sih BABP masih bisa naik lagi sehari 2 hari lagi, mirip kayak BANK atau BGTG gitu ya. Kok bisa nebak kayak gitu? Ngeliat aja sebenarnya saham-saham yang lain tuh patternnya sekarang banyak yang gimana, kayak cyclical. Kalau sekarang lagi banyak pattern kayak gini, bisa ulang-ulang munculnya kayak gini di bank yang lain juga gitu, di saham yang lain yang satu sektor. Nah, jadi ini si BABP tinggal ngehold aja sih. Anyway, BABP ya, let me check. Kita udah jualan belum ya? Ya, ini di Mtrade, ini di menu stock pick kita. Ini udah jualan, kita jualan 2 kali, di TikTokin 2 kali untuk jangka pendeknya. Untung 5-12 dan untung 15-17 ya, kebetulan pas lagi untung, kadang juga bisa rugi kok. Nah ini kalau BABP ini kita ada beli lagi yang berikutnya hari Jumat kemarin ya, jadi Jumat kemarin, terus kemudian ini ada profit segini jangka pendek dan ini jangka menengahnya. Kita ajarin our user kapan sih harus jangka pendek, kapan harus jangka menengah gitu. Anyway teman-teman, aku lebih suka kalian belajar tentang alasan kenapa sih kita membeli satu saham gitu. Contoh ada saham lain nih namanya MMLP gitu ya.
kenapa kita beli ini? Ini sebenarnya ya aku perkenalin di aplikasi kita. Kalau diklik di menu hold-nya, satu saham diklik. Di sini kan ada tombol analisis. Mbok ya dibuka ini tombol analisisnya. Kenapa? Jadi bisa tahu alasannya kenapa kita pilih ini. Jadi pinter. Kalau nanti pinter jadi mantep. Mau beli jual saham apa tuh jadi mantep gitu ya. Nah, nih. Berarti ini. Nih ya, teman-teman ya. Ini ada analisis fundamental dan juga analisis teknikalnya gitu. Oke, aku sambil ngecek nih. Oke, nanti ada dari Ultra Voucher mau join kita. Oke, aku mau invite Coach Andre. Habis itu aku akan invite dari UVCR. Oke, aku invite Coach Andre dari Mtrade ID. Beliau adalah Chief of Equity Research and Officer dari nyalain komennya ya. Aku pengen tahu kalian ngomong tentang apa sih ini. Hai, halo Coach Andre, apa kabar? Baik-baik. Oke. Coach Andre, banyak banget ditanyain orang nih. Bentar, aku mau nanya kabar dulu, Coach Andre. Abis cuan saham apa? Wah, cuan saham apa? Ya, yang ada di Mtrade aja lah. Pasti ya. Bank digital ya. Bank digital kayaknya kalau bank BBYB digital atau BABP? BBYB atau BABP? BBYB. Mau gabung BBYB? Mau gabung Mtrade? Langsung klik link di bio saya. Ingat, Mtrade bisa ada rugi juga ya. Kita manage ekspektasi sama-sama. Oke, BBYB. Kenapa sih BBYB? Kalau BBYB sih sebenarnya story-nya lebih ke, nggak tahu ya, kalau ini personal view aja, jadi nggak ngomongin jelek di other banks ya, cuman kalau saya lebih percayanya ini aja sih, karena kan si BBYB ini kan aku laku ya, terus and financial, terus kayak ngeliat aku laku juga kelihatannya kan kalau research penggunanya tuh udah banyak banget gitu, kayak apa number of account-nya banyak. Terus kalau kita lihat deck-nya dari kayak BBYB juga sebenarnya menarik gitu. Jadi menurut saya bankable population-nya untuk BBYB lebih bagus dibandingin BABP ya. Walaupun kan BABP memang punya ekosistem dari MNC ya. Jadi kalau saya tapi ya lebih suka karena kan and financial background-nya gitu. Jadi ya and financial udah jago di digital bank. Jadi ya why not sih invest di BBYB. Ya. Mungkin aku tambahin sedikit story-nya si BABP ya. BABP ini dia ada gandeng Visa dan Mastercard untuk menerbitkan kartu kredit virtual atau virtual kartu kredit VCC di Indonesia gitu. Jadi Motion Mastercard ini merupakan kartu debit dan kartu kredit virtual yang menjadi kartu debit yang plastik itu loh, yang fisik itu. Fungsinya sih sama dengan kartu pada umumnya, tapi bisa dipakai secara digital. Aku bingung sih sebenarnya kartu kredit biasa juga bisa dipakai digital kan ya. Iya, ya, nanti kita lihat semua yang jadi semuanya yang udah bisa ATM itu juga digital banking sih. Jadi ATM itu one of the earliest digital banking form ya. Jadi tahun 60 terus baru tahun 80 mulai dipakai banyak ya di apa mass adoption-nya. Terus kemudian kalau ngomong internet banking, sebenarnya internet banking udah dari tahun 97 ya. Cuman mass adoption-nya mungkin di Indonesia baru tahun 2000, mungkin 2005 kali ya, 2006 gitu. Jadi ya sebenarnya ya ATM kartu ya part of the digital banking ecosystem sih. Oke, ini mau ngomongin tentang teknologi nih. Sebelum nanti kita ngobrol dengan UVCR, aku mau ngomongin tentang MTech nih ya, tentang MTech. MTech nih kan sebentar lagi kan Bukalapak mau IPO, banyak yang nggak dapat sahamnya. Kayaknya bakalan banyak yang ambil nih. Apa? Tanggal 6 ya, dikit tanggal lagi 6, nih 4 hari lagi gitu. Bentar lagi. Iya, jadi kalau kita lihat laporan keuangan MTech sendiri, terlepas dari dia menjadi pemegang saham yang cukup besar di Bukalapak 35%-an lebih, laporan keuangan MTech ini dia membukukan keuntungan naik 23% year on year ya. Jadi
pendapatannya 3,3 triliun, cuannya dia naik 23% year on year. Dan cukup bagus ya naik pada masa pandemi ini. Kemudian labanya gimana? Laba bersihnya dia naik 58% QOQ ya, naik 58% secara kuartalan gitu. Teknikalnya buat MTech sebenarnya MTech sih sekarang lagi kena deket resisten 2800. Tapi perkiraan saya kalaupun retrace dikit dia bisa lanjut naik lagi. Disclaimer sekali lagi teman-teman, aku mau kasih lihat kalau di ya ini chartnya ini deket resisten gitu. Kalau Entret sih ini MTech-nya kita masih nge-hold dua-duanya, jangka pendek jangka menengah. Kok cuannya dikit sih? Kita pernah jualan rasanya. Kayaknya sih pernah jualan ya, aku cek ya. Nah, ini dia sempat jualan beberapa kali. Nah, ini aku kasih lihat nih, kita juga ada merahnya juga. Untung 3-5%, di minus 4 nih plus 11%, plus 8, terus di bawahnya ada merah juga nih. Jadi ya kayak gitulah kira-kira. Oke, kalau Coach Andre sebelum kita ngobrol dengan UVCR nih, MTech gimana nih? Kalau MTech sih beneran udah tinggal tunggu tanggal 6 ya, jadi sabar aja. Mungkin kalau teman-teman yang udah hold udah lama, ya kita tunggu aja tanggal 6 Bukalapak ini IPO-nya gimana. Jadi sentimennya kan sebenarnya positif ya. Kalau teman-teman nggak dapat buka, ya ekspektasinya teman-teman invest di MTech ya. Jadi kalau kita dengerin seminarnya si Pak Yareman hari Sabtu kan juga udah bilang kemarin bahwa MTech one of the choice lah untuk internet company di Indonesia. Jadi as you know kan emang trennya juga benar-benar ya lagi teknologi. Jadi ya menurut saya main sentimen aja ya. Kalau ngomongin earnings ya 23% kalau dibandingin dengan valuasinya ya mahal. Tapi balik lagi nih internet company. Jadi sih saya tinggal tunggu aja di tanggal 6 gimana. Mungkin be careful aja, nggak tahu banyak yang sell on news atau enggak, saya nggak tahu. But kita mesti lihat lah tanggal 6 ini IPO-nya gimana. 4 hari lagi mungkin teman-teman juga udah nggak sabar. Miss Ellen juga mungkin nggak sabar nih lihat tanggal 6 Agustus perdana listing marketplace di Indonesia. Jadi punya Bukalapak ya, kita beli juga ya. Iya, adalah sedikit ya. Jadi 9 Maret mungkin ya. 6 Agustus kayaknya market rame sih jam 9. Jadi takutnya website aplikasinya malah crash lagi nanti. Waduh, jangan. Oke, anyway, sebelum kita ngobrol dengan UVCR, hari Sabtu nanti aku ingetin, hari Sabtu nanti kita ada 2 event. Jam 10 pagi itu ada SODV bersama dengan Bu Vivi dari Bibit ya, Vivi CFA dari Bibit, aplikasi Bibit ya, kita kerjasama dengan mereka. Dan dengan Coach Andre, dengan saya juga kita akan belajar banyak tentang reksadana, saham, dan pastinya market outlook dong, saham potensial apa. Kan itu yang ditunggu-tunggu. Sorenya jam 4 ya, dua-duanya ini acara untuk VIP, kebetulan untuk VIP. Sorenya jam 4 kita akan event bareng dengan Raffi Ahmad. Kita penasaran dia strategi investasinya gimana dan kerjasama di Jirans dia dengan DMMX tuh gimana sih. Jadi kita pengen nanya ini. Kemarin mungkin kita udah nge-live bareng DMMX, tapi kita mau tahu lagi lebih dalam tentang perusahaan ini. Dan sebentar lagi rasanya di Mtrade juga akan keluarin riset tentang DMMX. Kenapa sih kita angkat saham ini? Karena ini pertanyaan sejuta umat. Kalau di tahun 2008 itu saham sejuta umatnya saham komoditas, sekarang saham sejuta umatnya saham teknologi. Dan nggak kira-kira si DMMX ini udah naik banyak banget gitu. Jadi banyak banget pertanyaan. Kira-kira masih bisa naik lagi atau enggak sih? Hari ini koreksi sih aku lihatnya tuh koreksinya normal-normal aja ya. Hari ini koreksi normal aja. Nah mungkin Coach Andre bisa dikasih bocoran dikit nih Coach di riset DMMX yang kita akan launch buat Mtrade VIP itu kayak gimana? Ya mungkin dikit lah yang menarik dari DMMX nih apa? Yang pastinya besok Sabtu kita akan bahas lebih detail dengan emiten dan juga dengan Raffi. Sebenarnya kalau kita berbicara dengan DMMX, mungkin banyak teman-teman di sini ingatnya DMMX cuma yang provide digital signage ya untuk KFC, Alfamart. Tapi setelah ngobrol sama company, kelihatannya DMMX sudah lumayan bertransformasi jadi company yang lebih digital ya, karena basically satu, yes betul, memang company-nya fokus, bisa dibilang sekarang ini 80% masih fokus di digital signage. Tapi at the same time mereka juga lagi develop beberapa partnership ya dengan internet platform yang lain untuk evolve jadi internet company. Jadi salah satunya kan memang si Cepat ini kan ada pemegang saham DMMX ya. Dan si Cepat ini berusaha meleverage network mereka. Putus Halo sih. ya.
si Cepat ingin meleverage network mereka untuk dipakai di DMMX ya. Jadi nanti kan karena si DMMX juga network retailnya, karena mereka udah partner dengan Sampurna retail company, kemudian juga banyak retailer pasang digital signage, itu kelihatannya mereka akan leverage mereka punya network ya. Belum lagi ada Digirans nanti mungkin yang akan bisa menjadi something different. Kemudian juga ada mereka intellectual property, yaitu komik. Jadi kalau teman-teman yang di sini baca komik, DMMX ini juga teman-teman mungkin mesti cari tahu, DMMX ini ternyata juga yang punya intellectual property untuk Virgin, apa sih tadi saya lupa, Virgins and itu juga udah ada di line webtoon. Kemudian ini juga kalau teman-teman namanya kartun, dia bikin gambar, dia bikin toko-toko kartun iya. gitu, terus dijual di webtoon. Virgin and the Sparklings ya. Virgin Ya, Sparklings. Tadinya aku pikir apaan sih webtoon? Ternyata tuh web untuk baca komik secara online seluruh dunia. Ya, bukan Virgin, sorry. Virgo and the Sparkling jadi Virgin. Sorry. Iya. Virgo and the Sparklings ya. Jadi terus kemudian apa sih yang Gundala juga ternyata intellectual property juga mereka yang punya ya. Jadi mereka kayaknya akan launch something with the comic, dan teman-teman tahu kalau ya komik juga ternyata di Indonesia pembacanya juga banyak gitu. Jadi it's very interesting ya kalau kita lihat prospek dari DMMX ini sebenarnya. Cuman nanti akan kita bahas lebih lanjut lah ya. Iya, besok hari Sabtu kita akan bahas lebih lanjut dan kita akan tanyain langsung Raffi Ahmad, apa sih kerjasama bisnis Raffi Ahmad dengan DMMX ini dan juga pengalaman dia dalam trading dan investasi saham hanya di Mtrade VIP. Teman-teman kalau mau daftar Mtrade VIP, eventnya semakin keren. Ya, jadi last week kita dengan BCA dan masih ada rekamannya. Teman-teman langsung aja daftar di link di bio saya. Oke, saya nggak akan berpanjang lagi. Aku akan invite untuk UVCR. Aku akan invite UVCR Ultra Voucher Official. Ultra Voucher Official. Cek. Halo. Cek. Halo malam Bu Ellen. Selamat malam. Bos Andre. Kedengaran suaranya? Dengar. Agak kecil ya. Kedengaran kok Pak? Ya. Oke, kedengaran ya. Salam kenal semuanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Semuanya udah nggak sabar nih pengen tahu tentang UVCR dengan Pak Hadi Kuswanto, CEO dari UVCR. Trimega Karya Pratama Pratama ya. Oke. Iya Pak, mau nanya dulu nih Pak, UVCR kan baru aja IPO beberapa hari kemarin. Sebelumnya congratulations ya, selamat ya. Dan sebenarnya gerakan harga sahamnya pun juga cukup oke gitu. Ya, mau nanya nih Pak, Ultra Voucher ini kan udah menjadi perusahaan publik dan harga sahamnya juga mengalami peningkatan terus atau naik terus tiap harinya sejak listing minggu lalu gitu. Nah, apa bisa diceritakan nih Pak, UVCR sebagai tech company ini bedanya apa sih dengan tech company yang lain? Oke, Bu Ellen, terima kasih. Terima kasih nih Bu, sebelumnya atas waktu yang disediakan mengundang Ultra Voucher untuk bisa sedikit menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Ya, jadi memang kita melihat bahwa kita adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang voucher digital. Awal mulanya di 2014 kita start di company yang kita melihat ada peluang bisnis di voucher konvensional. Seiring berjalan di 2016 saya sudah melihat bahwa banyak voucher-voucher yang konvensional berubah ke digital. Di 2016 kalau kita melihat itu ada voucher Indomaret dan Carrefour sudah mulai move to digital. Nah di situ langsung saya mengajak partner saya salah satunya adalah Pak Ricky Boy sebagai CEO kami saat ini untuk mendevelop satu aplikasi yang bernama Ultra Voucher. Kenapa kita memilih Ultra Voucher? Karena kita melihat bahwa voucher saat ini yang konvensional itu sudah berjalan, tapi yang ada beberapa kelemahan yang belum di provide.
Akhirnya kita mengeluarkan satu produk namanya Ultra Voucher, yang dimana customer boleh meredeem voucher tersebut itu di dalam satu aplikasi, satu genggaman. Nah, di dalam berjalan tersebut itu, aplikasi kita itu bisa memberikan notifikasi expired date-nya, terus juga kita juga berikan benefit yang cukup lumayan banyak, kita akan memberikan potongan diskon, dan kita menyediakan semua platform kita untuk menyediakan beberapa kategori. Kalau kita dibandingkan dengan teknologi lain, kita adalah berawal dari satu company yang kita melihat bahwa voucher itu adalah bisnis yang cukup menjanjikan. Karena kita melihat sekarang udah mulai digital, dan kebutuhan voucher tersebut juga cukup lumayan berkembang terus setiap tahunnya, seperti itu. Jadi berbandingkan kita dengan teknologi lain semuanya, kita melihat bahwa kita ada satu berikan benefit kepada end user kami dan klien-klien kami. Kita bergerak di dalam 4 channel distribusi, 4 pilar. Pertama, kita supply ke e-commerce. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah belanja voucher di Tokopedia, Shopee, dan lain semuanya, ada voucher Starbucks, voucher Indomaret, voucher Alfamart, itu kita yang memprovide-nya. Ketika Bapak Ibu sudah beli Tokopedia dan Shopee, Ibu klik, vouchernya pasti di bawah, terus power by Ultra Voucher. Ada juga B2B, kita sudah juga kerjasama dengan banking, kita juga kerjasama dengan manufacturer juga untuk menyediakan dashboard. Untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi voucher digital, kita memberikan dashboard self-order sendiri. Jadi anytime dia bisa akses voucher tanpa harus dia kontak satu provider atau lain semuanya. Kita sediakan dashboard, dia boleh self-order. Yang ketiga, di aplikasi kita sudah kita sediakan. Yang keempat adalah distributor. Seperti itu. Pak mau nanya nih Pak, awal mulanya Ultra Voucher tuh gimana sih Pak? Kok bisa ada ide bikin platform digital voucher gitu? Nah, awal mulanya ya cukup lumayan unik sih. Jadi 2014 itu saya jadi kerja di salah satu perusahaan IT yang sudah TBK juga. Saya nggak sebut namanya, Bu. Mungkin Bapak Ibu juga pasti tahu juga. Jadi sering berjalan, karena ketika kita menjual satu produk IT dan semuanya, biasanya dikasih reward berupa voucher. Nah, seiring berjalan, karena kita sudah mendapatkan voucher, biasanya kita gunakan voucher belanja kan biasanya ada batasan ya. Untuk misalkan kita dapat voucher Carrefour, MAP, dan lain semuanya, kalau dikasih 1 juta, 2 juta mungkin bisa kita kumpul. Tapi kalau kita sudah lebih dari 5 juta, kan kita bingung mau habisin, mau apain gitu kan. Nah, akhirnya saya pelan-pelan saya tawarkan ke perusahaan-perusahaan untuk menjual voucher yang saya sudah dapatkan reward tersebut. Lama-lama saya mengakses dulu kalau zaman 2014 itu zamannya websitenya Taskforce. Jadi saya di situ pasang terima voucher komisional Indomaret, Alfamart, Carrefour, dan MAP dan semuanya. Seiring berjalan ternyata pertumbuhannya cukup lumayan besar. Anyway, Coach Andri ada nggak yang mau ditanyain? Panggil saya Ellen aja Pak, biar nyantai Pak. Siap Ellen. Sebenarnya kalau voucher itu sekarang kalau selain voucher yang kayak MAP gitu, jadi semua sekarang udah mulai ke electronic voucher ya. Kalau gaming itu udah banyak belum Pak voucher gaming gitu-gitu? Kalau ke depan itu juga prospeknya, kalau lihat ke depan prospeknya sebenarnya marketnya ke arah mana sih Pak kalau voucher ini? Nah, kalau dari company kami sendiri Pak ya, dari company kami sendiri bahwa kita saat ini kita memperluas bukan hanya market di Indonesia, tapi kita akan move ke Singapura dan beberapa negara Asia Tenggara. Kenapa kita harus move untuk bisa memperluas market kita? Karena adalah kita sudah kolaborasi dengan beberapa partner kita yang dari kita, kalau misalnya partner kita ada namanya gift.com, Ogloba, Adderant, yang dimana dia sudah eksis di 52 negara. Tetapi untuk perusahaan yang sejenis kita, dia tidak temukan di negara-negara lain. Artinya dia mengundang kami untuk bisa expand berbareng dengan mereka, Pak. Oke. Kalau untuk penetrasinya di Indonesia, apakah sudah cukup tinggi atau belum sih? Satu lagi, Miss. Belum dijawab nih. Nanya nggak, tanyain aja. Tapi sebelum dijawab nih, Pak. Kayaknya ada giveaway ya Pak ya? Dari Ultra Voucher mau bagiin voucher apa ini Pak? Buat teman-teman semuanya, biar stay di sini nih. Ya, untuk Bapak Ibu, ini kita berikan satu giveaway untuk voucher kita, UV gift card. Kalau kita bisa kasih kita
Buat Nah, berapa orang, UV Pak? gift ini adalah untuk 5 orang. Buat berapa Satu orang? orang masing-masing 200.000. Untuk 5 orang. Satu orang 200.000. 5 orang. Gimana kalau kita bikin Iya. 10 orang, satu orang 100.000? Oke, boleh Bapak Ibu. Boleh Bu. Apa boleh? 10 orang ya, satu orang 100.000 ya. Iya. Nanti 10 orang juga dapat Yes. MTrade 7 hari. Stay sampai akhir. Oke, silakan Andre, Siap. nanya lagi. Oh enggak, tadi pertanyaan lanjutan sih sebenarnya kalau di Indonesia berarti penggunanya itu kebanyakan umurnya berapa ya Pak? Maksudnya kan kalau kita dulu ngomongin voucher semua elektronik ya, maksudnya kebanyakan ya penggunanya ya kayak voucher telepon gitu kan. Kalau sekarang itu lebih ke anak muda atau lebih ke generasi yang udah Gen X gitu ya Pak, untuk voucher-voucher ini? Ya, kalau kita kalau kita lihat demografi kita dan kita sudah tarik data kami juga bahwa average-nya itu di umur 17 sampai 40 tahun, Coach Andre. Dan milenial dan Gen X ya. Oke. Berarti hitungannya sebenarnya lebih ke distribusi Pak ya, kalau untuk secara margin ya, perhitungan margin untuk voucher ini lebih ke distribution margin ya? Ya, kalau misalkan kita Profitability-nya. melihat dari kita juga dari sisi margin kita sendiri memang kita ada gap-nya. Jadi kita engage dengan merchant dan kita yang menentukan harganya dan margin kita kita ambil di level 3 sampai 5%. Seperti itu. Oke, lanjut, oke. Misalnya. Oke ya. Ya, kalau UVCR sekarang ini partnernya sekitaran 300 merchant ya Pak ya, sekitaran 300 merchant ya. Ini kayaknya waktunya juga kemarin lumayan cepat gitu, berpartner dengan 300 merchant. Terus, jadi gimana sih bisnis UVCR ini, bisnis voucher ini dinilai menguntungkan merchant itu bisnis modelnya gimana? Oke, jadi memang ketika kita engage dengan merchant, kita mau sama-sama kita win-win. Artinya merchant selalu mendapatkan cash di depan dan merchant juga memberikan diskon kepada kami. Setelah itu kita memberikan beberapa promosi dan marketing juga dengan merchant dan kita juga melalui 4 channel kita. Artinya ketika merchant bergabung dengan kami, dia bisa masuk ke e-commerce, bisa masuk yang diakses oleh B2B kita, bisa masuk di aplikasi kita, dan bisa masuk ke distributor. Yang menariknya adalah setiap aplikasi itu kita boleh kolaborasi dengan mereka. Jadi artinya misalkan ada satu aplikasi yang hanya jualan voucher pulsa doang, kita bisa provide juga API dengan mereka. Yuk kita bisa jual voucher digital. Yang menarik lagi adalah akhir bulan ini kita akan live di dua mobile banking bank yang terbesar di Indonesia. Dua bank. Income-nya dapat dari mana aja Pak? UVCR? Income-nya UVCR Super itu ya kita dapat dari selisih daripada penjualan. Ketika misalkan kita diberikan diskon dari harganya sekian persen dan kita menentukan harganya, itu kita ambil profit aja dari situ. Yang kedua juga kita menyediakan juga platform dashboard yang dimana kita dapat revenue di situ. I see. Oke, Coach Andre mau nanya lagi. Untuk berarti kalau untuk saya lagi mencerna sih bisnisnya. Jadi kalau untuk per bank, oke. Tapi ini sebenarnya voucher ini nanti dari semua handphone udah bisa diakses ya. Jadi dari iOS dan Android itu semua vouchernya udah otomatis kita bisa pakai, tinggal di merchantnya gitu ya. Mungkin kan karena sekarang udah penggunaan voucher kayaknya udah jarang sekali ya. Jadi bisnisnya menurut saya digital tapi agak sedikit ini ya, sedikit lebih klasik ya Pak model bisnisnya. Kalau kita melihat dari sisi bisnis kita pertama adalah kita memberikan potongan diskon yang dimana pasti benefitnya end user kita juga pasti diuntungkan karena mereka tidak beli equal dengan value yang dibeli. Contoh misalkan Coach Andre beli voucher di dalam Ultra Voucher, Coach Andre bisa redeem di Grab atau di GoFood. Dan Coach Andre bayarnya misalkan belanja 100.000, Coach Andre nggak bayar 100.000. Coach Andre hanya bayar 85.000 dengan meredeem voucher kita di aplikasi GoFood dan GrabFood. Menariknya adalah user kami mendapatkan benefit yang cukup lumayan menguntungkan seperti itu. Jadi voucher kita yang kita belanja bisa di-redeem di GoFood, di GrabFood, dan di beberapa aplikasi lainnya. Oke.
Oke, silakan Miss. Oke, Coach. Ya, aku mau penasaran sih sebenarnya apa sih bedanya voucher diskon dengan cashback kayak gitu. Terus ya, kinerja keuangan perseroan sekarang gimana? Oke, kalau untuk voucher diskon dan cashback ada lagi nih. Kalau cashback itu artinya dia belanja dan mendapatkan kredit setelah belanja. Kalau voucher diskon dia langsung mendapatkan potongan langsung di depan. Contoh misalkan saya belanja di satu merchant harganya 100.000, saya dapat cashback misalkan 5.000, ada batasannya. Tapi kalau diskon udah pasti di depan 15.000, artinya dia bayar beli makanan seharga 100.000 tapi bayar cuma 85.000. Itu beda cashback sama kredit sama potongan diskon. Terus untuk kinerja perusahaan kami di 2021 di Q1 kita sudah mencatatkan peningkatan pendapatan sekitar 111% meningkat dibandingin tahun 2020 di Q1. Oke. Dan untuk profit margin kita naik sekitar 600% di Q1. Profit margin naik profitnya. Oke. Ya, thank you so much Pak buat informasinya malam hari ini. Semoga sukses selalu buat UVCR dan sekali lagi congratulations buat IPO-nya. Semoga semakin luar biasa kinerjanya ke depan. Oke, terima kasih Pak. Thank you, Pak Adi. Thank you. Kita bahas-bahas saham yang lain lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi disclaimer teman-teman, kita ngobrol bareng emiten. Ini sifatnya sebagai review, bukan sebagai perintah beli dan jual. Oke, Coach Andre mau ngebahas tentang saham apa lagi nih? Apa ya? Oke, teman-teman hari pastinya ini udah lah. pada penasaran dong. Aku tadi nih, aku dapat ini list of questionnya banyak tadi. Oke, kita mau bahas ini yuk. MLPL, MLPT. Kan kemarin kan kita ada bahas di Instagram Live sama Pak Janiman, MLPL, terus MLPT tuh Sabtu tuh rame kan, bicara tentang data kan. Nah, terus nanti ada satu lagi sebenarnya nggak ada hubungannya sama ini, tapi nama sahamnya mirip, MMLP. Nah, nanti kita mau bahas juga tuh. Sekarang kita bahas MLPL sama si MLPT dulu. Story-nya gimana nih, Coach? Kalau MLPL sih sebenarnya story-nya ini lebih ke teknologi juga ya. Jadi kan Halo. Jadi kan kemarin kalau kita dengerin Pak Yaneman kan selalu kayak MLPL ini ya is a conglomerate company lah of the internet company. Dan di dalamnya itu kan sebenarnya ada MLPT. Kalau kita lihat MLPT sebenarnya yang dibahas di hari Sabtu itu sangat menarik ya, karena MLPT ini ternyata juga lumayan bagus juga, dan secara valuasi dibandingin dengan company yang udah ada data center seperti DCI, valuasinya MLPT lebih murah ya. Jadi sebenarnya ini ada potensi juga bagi MLPT ini untuk lirik ke atas. Belum lagi juga di bawah MLPL kan ada MPPA yang mau nempel sama GoTo. Jadi sebenarnya ini tech proxy juga. Jadi kalau kita kemarin udah bicara MTech ya, MLPL mungkin pilihan alternatif juga ya, karena MLPL juga is a conglomerate company. Dan si MLPL ini juga udah punya banyak investment kayak di Ruang Guru. Waktu itu juga udah exit di OVO ya. Jadi sebenarnya ini proxy internet company, proxy konglomerat internet company aja sih. Jadi menurut saya mungkin bisa dilihat, apalagi sekarang juga mungkin lagi harga koreksi ya. Jadi mungkin misalnya technical juga bisa ngomong kalau untuk MLPL. Oke. Tadi kita belum bacain pemenangnya ya, yang buat Ultra Voucher, 10 voucher dari Ultra Voucher nanti kita bacain di akhir deh ya. Sekali lagi terima kasih buat Ultra Voucher yang udah bagi-bagi ikoi gitu ya. Kan sih ikut ini istilah di Instagram, ikoi bagi rezeki gitu. 10 ya, 10 orang dapat 100.000 dan juga dapat M-Trade. Aku mau bahas MLPL juga. Technically MLPL gimana nih? MLPL nih technically dia kena resisten sebenarnya di MA100, tapi sebenarnya kalau ngelihat pattern fundamentalnya dia yang menarik, sebenarnya ya ini spekulatif. Kalau teman-teman mau ngumpulin, aku ngelihatnya sih pattern kayak gini tuh bukan selalu melulu jelek ya. Aku udah ngelihat pattern kayak gini tuh beberapa kali tuh. Contohnya, satu, Era Jaya Swasembada, sama nggak nih waktu turun kayak gini dia sempat breakdown MA100, dan ketika di sini ini malah jadi tempat ngumpulin gitu. Terus kemudian dua, yang mirip banget kayak gini adalah Smart Friend Telekom, sempat jatuh dalam juga di sini. Ya ini sih nggak sampai breakdown MA100-nya sih, cuman patternnya mirip gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah EXCL. Disclaimer teman-teman, apakah
MLP akan jadi seperti mereka, we never know, tapi ini cukup menarik gitu. Ini XCL. Nah, terus kemudian kalau Excel sekarang short term udah rawan profit taking ya, tapi untuk jangka menengah story-nya masih cukup menarik. Terus kemudian ada satu lagi yang kita lagi tunggu retracement-nya juga. Ini Bevin sama, ini koreksinya juga dalam ya, kemudian dia bentuknya kan mirip ya teman-teman. Terus sekarang kita mau review untuk MLPT-nya nih, MLPT-nya gimana nih. Nah, kalau untuk MLPT-nya sendiri ini juga sama pattern-nya kayak gini, dia lagi koreksi, lagi retracement aja sih MLPT. Kemarin ada banyak dibahas di SODV hari Sabtu kemarin, bicara tentang data center. Jadi lihat aja rekamannya di Mtrade, aplikasi Mtrade khusus untuk VIP user. Oke, terus kemudian kita akan bahas untuk saham yang lain. Oke, aku mau nyalain komen. Aku nyalain komen. Biasanya di sini banyak yang nanya. Biasanya banyak yang nanya nih. Adaro tuh mulai aktif, mulai banyak yang nanya juga. Tawar-tawaran, main tawar-tawaran menarik nih. Tawar-tawaran itu TOWR udah jatuh dalam setelah naik tinggi, lumayan volatile juga ya. Ya, untuk Mtrade sendiri strateginya bagaimana untuk TOWR? TOWR ini sebenarnya kemarin ketika dia breakout, saya coba kasih lihat di sini dengan volumenya lumayan tinggi, jatuhnya volume kecil kok, maksudnya lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi kita ngelihat sebenarnya jatuh di sini tuh sebagai peluang untuk entry lagi gitu. Mtrade punya TOWR nggak? Mtrade punya, ini udah profit taking beberapa hari yang lalu. TOWR untuk jangka pendeknya, terus untuk jangka menengahnya kita masih nge-hold, short termnya baru aja masuk lagi, jadi masih sideways juga kayak gitu. Anyway, TOWR menarik, terus kemudian TBIC juga menarik. Kalau TBIC strategi tradingnya konsolidasi. Kita bahas di morning briefing aja ya. TBIC ini technicalnya, strategi tradingnya sideways gini nih, apa yang harus dilakukan. Besok aja kita bahas di morning briefing nih. Nah, mungkin mau bahas story-storynya dulu boleh? Story sih kalau kemarin di hari Sabtu kebetulan ada Pak Adang juga ya join the SODV ya, jadi lumayan menarik sih sebenarnya. Balik lagi story-nya ini kan sebenarnya demand dari digital ya, demand dari data usage, kemudian juga dari 5G ya nantinya. Basically secara valuasi dibandingin dengan relatif peers untuk di Asia kan memang masih cukup murah. Jadi sebenarnya ini membuat si tawar-tawaran ini menjadi target akuisisi mungkin private equity atau mungkin telco company ya. Plus kemarin juga disambung-sambungin dengan cerita si MLPT bahwa si tower company ini kan juga sebenarnya buat nyambungin fiber to home ya, atau internet di rumah gitu. Jadi semakin teman-teman banyak bekerja di rumah, kemudian digital ekonomi semakin tinggi, kebutuhan bandwidth itu akan semakin tinggi. Jadi itulah one of the reason kenapa sektor-sektor seperti tower ini jadi menarik untuk diakuisisi sama perusahaan asing, plus juga valuasinya lagi murah. Dan secara earnings bisnisnya very healthy, apalagi ditambah interest rate yang masih murah ya, karena biasanya tower company ini banyak menggunakan bunga bank. Jadi kalau bunga bank murah, kemudian juga kalau rentalnya harganya tinggi, ya bagus. Ini ibaratnya kayak kos-kosan lah. Jadi bangunnya murah, tapi okupansinya lagi tinggi karena demand internet kan lagi bagus ya. Jadi basically the business is very good lah untuk tower company. Dia bilang nggak seru lagi, banyak buat yang premium, ya ampun. Aku tiap hari ngebahas saham di sini tuh gratis teman-teman, gratis. BABP juga aku bahas di sini gratis. Do your homework. Kalau di sini aku nggak berani terlalu vokal juga karena manajemen resiko tuh kalau di Mtrade kita ajarin ini banget. PPKM level 4 diperpanjang gimana? Nggak gimana-gimana sih, saham juga masih ada yang hijau-hijau aja. Terus tadi ada yang nanya juga, friend, dari sisi fundamental gimana? Technical dulu ya. Friend, technically hari ini udah naik kenceng banget dan udah rawan banget profit taking. Short termnya udah rawan profit taking sih. Short term traders baiknya profit taking dulu. Kalau jangka menengah sih aku masih nge-hold aja. Kalau friend gimana story-nya? Coach Andrea ada yang nanyain fansnya. Kalau friend sih valuasi, saya sih kalau valuasi udah premium sekali ya. Cuman balik lagi marketnya suka, teman-teman di sini tuh suka beli barang mahal gitu. Jadi kita lihat dari teknikalnya juga udah 3 hari dihajar terus kan. Jadi iya, ya balik lagi
Iya, kalau udah ngomongin valuasi udah mahal, dan kalau ngomongin story kan sebenarnya Moratel ya. Kemudian juga kemarin si Friend kan menang 5G gitu. Jadi ya sebenarnya story-nya Story bagus masih gitu. Cuman ya kalau kalau teman-teman suka barang mahal ya boleh lah di-collect gitu. Cuman balik lagi tadi misalnya udah ngomong profit taking, saya nggak tahu nih bisa dibawa ke berapa. I don't know, but kalau kita ngomongin dari segi fundamental ya udah mahal. Tapi kan suka beli barang mahal aja masih naik. Tapi baik lagi sesuaikan dengan risk profile ya, karena takutnya koreksi ya, karena kalau udah koreksi Friend biasanya lumayan lama juga sih. Itu kalau Friends sih sebenarnya story-nya sebenarnya M&A ya, akuisisi Moratelindo itu aja sih, itu yang paling utama gitu. Anyway, teman-teman hati-hati sih, jangan hajar-hajar saham di atas gitu ya. Jadi kayak BBYB kita juga masuknya di bawah, BABP kita sempat masuk di bawah, kemudian buyback lagi. Anyway, itu aja yang saya mau bagiin teman-teman. Rekaman live malam hari ini tolong diupload di YouTube. Oke, besok ya. Besok diupload di YouTube ya. Saya ketinggalan. Di BKP kok gak jalan-jalan? Semua saham akan jalan pada waktunya. Termasuk konstruksi. Sabar. Konstruksi nunggu COVID selesai. Blue chip nunggu COVID selesai. Sekarang aku kasih pertanyaan. Aku kasih pertanyaan ya. Sebutin setidaknya 2 saham teknologi yang kita bahas hari ini. Yang satunya tadi juga lagi abis nge-live bareng kita gitu. Dan bagi-bagi hadiah lagi. Pemenang yang dapat, ada 10 pemenang hari ini, dapat 7 hari trade dan juga dapat voucher dari UVCR sebanyak Rp100.000. Thank you so much buat UVCR. Halo. Oke, pilihin pemenangnya dong, Coach. Ini nih apa? Wah, belum kelihatan. Sirvanita. Eric Bernardus Budiman Kelvin. 1988. Siapa? Bernardus Kelvin. Oke, Inor Berta. Terus siapa lagi? Graciela Natali. Vera Esa. Stefani Tangguh Jaya. Produk kulit asli. Ku iklanin tuh. Terus 2 lagi. Siapa? Tuh, Selvi Chandra. Oke. Susan Cucu. Alen. Itu udah pernah. Ya udahlah, 11. Alen Oh, udah pernah. Swasendetna. Oke, itu aja dari saya teman-teman, dan jangan lupa teman-teman kalau mau belajar bersama kita dengan Mtrade langsung aja klik link di bio, atau untuk Mtrade yang gratis bisa download aplikasinya di Android dan iOS untuk mendapatkan konten-konten premium kita dan juga stock pick kita, bimbingan tiap hari. Langsung aja klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Mtrade bisa untung dan bisa rugi juga. Jadi kita ajarin untuk manage ekspektasi dan membatasi risiko. Itu aja dari saya dan Coach Andre Benas, Chief of Equity Research Mtrade. Salam profit, selamat malam. Oke. Bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.